Hai, halo, yeay. Kayaknya kalau misalnya kita nyapa Sanpot dengan hai halo kurang semangat nih Rebecca. Gimana kalau misalnya kita biar lebih interaktif dari kemarin nggak hai halo? Gimana kalau misalnya kita saut-sautan Rebecca? Boleh. Kita saut-sautan ya, kami yang hai, aku yang halo. Oke, Siap ya? siap. Oke deh, kita coba dari kamu dulu. Hai. Halo Sanpot, yeay. Selamat datang di program yang spesial ini yaitu Samperita. Apaan tuh Rebecca? Sanmar punya cerita. Yes. Dan hari ini di Sanmar punya cerita kali ini kita akan membagikan dan juga men-sharingkan cerita tentang perjalanan konser dan juga perayaan Santa Angela nih. Wow. Kalau yang di podcast lalu beberapa minggu yang lalu kita sempat podcast itu kan kita bahasnya tentang persiapan Rebecca ya, persiapan sosok Santa Angela ya. bener yang panjang lebar tuh sama guru SMA. Iya. Kali ini gak kalah spesial, teman-teman wajib nonton sampai habis karena kali ini kita kedatangan juga narasumber Rebecca. Tapi untungnya bukan dari SMA sih, jadi aku gak terlalu deg-degan. Aku dong yang deg-degan. Iya, dari SMP. Tapi kali ini sebelum kita menyampaikan tema nih, kan kita perlu nyampein tema biar teman-teman tahu nih kira-kira temanya apa. Aku mau kasih pantun dulu nih di depan. Apa tuh pantun? Boleh ya, aku kasih pantun dulu ya. Ke pasar beli pepaya. Cakep. Kami ucapkan selamat datang dan inilah podcast kita Konser Santa Angela. Yeay, teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong yang nonton. Yes, dan inilah konser, kita akan bahas tentang konser Santa Angela. Yang mana kalau misalnya kita tahu Rebecca, konser ini merupakan konser yang besar dan menurutku juga sangat-sangat luar biasa ya. Dengar-dengar hostnya ada di sini nih yang waktu itu jadi MC. Kebetulan kamu ya hostnya ya Rebecca ya. Jadi teman-teman Sanpot sekalian, aku kemarin kebetulan diberi kesempatan jadi MC di konser tersebut. Gitu. Kenapa kamu nggak ajak aku gitu kan? Siapa tahu gitu. Ya kan acaranya SMP jadi kita Oke, tapi gitu. kok yang lebih spesialnya Gimana? ternyata penampilan selama konser Santa Angela kemarin itu ternyata ada collab loh dari KBPK. Oh iya, collab ya Rebecca. KBPK SD SMP SMA Santa Maria Nah, Surabaya. teman-teman, jadi ternyata nggak hanya dari satu jenjang nih Rebecca, juga dari berbagai jenjang. Ada SD, SMP, SMA, TK juga ikutan loh. TK juga ikutan, gila sih, luar biasa. Satu lagi nih kok yang spesial. Apa? Tadi kan nggak hanya Santa Maria Surabaya aja, tapi Sidoarjo juga ikutan loh. Sanmar Sidoarjo, dan aku yakin teman-teman yang juga dari Sanmar Sidoarjo wajib nonton juga sih ini, karena kita akan membahas tentang konser kalian kemarin pastinya ya. Dan juga kalau misalnya aku dengar setelah aku baca-baca, konser ini merupakan konser dengan konsep yang terintegrasi serta menampilkan 7 tim. Wah, 7 tim paduan suara ya. 7 tim paduan suara ditambah apa satu? Orkestra. Jadi bisa kita bayangkan paduan suaranya ada 7 tim segitu banyaknya didukung dengan orkestra. Gila sih ini, menurutku luar biasa. Teman-teman kasih tepuk tangan dong untuk penampilan yang kemarin. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang penampilan kemarin nih Rebecca, menurutmu sendiri sebagai host yang udah nge-host di sana, gimana nih penampilan kemarin? Kira-kira performa mereka gimana? Penampilannya tuh sumpah ya kok, itu keren banget dan sangat majestic acaranya karena acaranya tuh dihadiri oleh banyak orang dan tentunya tim paduan suaranya itu sangat-sangat keren banget. Pastinya dong ya, apalagi kalau aku denger dari setauku nih dari yang SMA Santa Maria itu pelatihan mereka tuh udah sampai berbulan-bulan bahkan ya. Mereka persiapan lagunya, persiapan segalanya, istilahnya udah mantap dah untuk hari itu, udah oke banget. Nah, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol berdua dari tadi kayaknya udah terlalu asik nih ya, sampai lupa panggil narasumber. Gimana kalau misalnya kita panggil narasumber aja nih? Tapi sebelum itu kok kita masih belum perkenalan loh, kita siapa? Oh iya, dari tadi ya. Emang teman-teman gak kenal kita siapa? Kayaknya udah kenal tapi kita lebih baik kenalan lagi ya. Kalau gitu semuanya perkenalkan, ini dia host kesayangan kita Samuel Budiono dan juga rekan aku Rebecca Srasia. Yes, dan hari ini kita nggak sendirian karena kita telah bersama Ibu Marta dan juga Darlin. Yeay, halo Bu Marta. Halo Darlin. Iya. Gimana kabarnya, sehat ya Bu Marta, Darlin? Sehat. Iya, puji Tuhan. Kalau boleh tahu Darlin ini kelas berapa? Kelas 9. Jadi kelas 3 9. Temenmu nih Rebecca? Iya, bestiku nih. Bestie. Oh, bestie. Kebetulan kemarin di konser Santa Angela sebagai apa Darlin kalau boleh tahu? Kebetulan saya jadi ketua panitia konsernya. Ketua panitia. Kamu MC-nya, dia ketua panitianya. Oke, aku nggak tahu apa sih. Kalau misalnya Bu Marta sendiri
kepala sekolah ya. Aku deg-degan ini. Tapi it's okay. Kalau misalnya kita berbicara tentang konser Santa Angela, ini kita tanya ke Bu Marta dulu ya. Kita berbicara tentang konser Santa Angela yang menjadi latar belakang setelah dan juga tujuannya dari digelarnya konser itu apa, Bu Marta sebagai kepala sekolah nih? Sebenarnya ini hasil permenungan ya. Saya ya permenungan ya. Jadi saya pernah mengikuti kegiatan, salah satunya namanya Sekolah Unggul Kebangsaan. Oke. Di mana di situ saya bertemu dengan para kepala sekolah se-Indonesia yang tergabung dalam konferensi wali gereja Indonesia ya di KWI. Jadi sekolah Katolik. Di mana mereka semua itu menunjukkan kekayaan khasnya. Jadi bisa dikatakan kearifan lokal dari masing-masing sekolah. Kemudian saya refleksikan, saya tengok nih, saya tengok dalam diri saya, sekolahku ini memiliki apa ya? Ternyata setelah berefleksi saya menemukan, oh ya, spiritualitas sekolahku adalah Santa Angela. Dan kebetulan ini nanti di bulan Januari ini adalah perayaan Santa Angela. Betul. Kemudian dari turunan Santa Angela ini banyak sekali unit-unit karya. Salah satunya adalah Santa Maria Surabaya dan Sidoarjo. Yes. Bu Marta lihat lebih dalam lagi. Memiliki kekayaan apa sih di dalamnya? Ternyata Bu Marta melihat potensi anak-anak yang luar biasa. Betul. Didukung oleh 6 nilai dasar pendidikan Ursulin, salah satunya adalah Insieme, semangat persatuan. Nah, di sini ada kekayaan, kita juga punya semangat kesatuan. Bagaimana kalau kekayaan ini, potensi-potensi anak ini kita satukan dalam bingkai yang sama sehingga membawa kebersamaan itu terasa banget gitu loh. Kemudian kemudian saya lontarkan nih, saya datang kemudian saya lontarkan ke salah satu pembina OSIS nih. Bisa nggak OSIS menggelar karya ini? Kasih challenge nih. OSIS ini kan anak-anak pilihan ya. Betul. Leader-leader. Betul. Kalau leader-leader ini nggak kita kasih tantangan, nggak kita kasih challenge yang besar, eman. Apalagi visi sekolah kita adalah komunitas pembelajar yang kritis, kreatif, dan inovatif. Betul. Dalam mengintegrasikan ilmu, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan seturut semangat Santa Angela. Ditambah dengan regular nasihat Santa Angela yang banyak, bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi anak ini. Maka disambut baik, kemudian dilontarkan ke anak-anak OSIS. Kemudian saya tanya bagaimana? Anak-anak siap. Oke. Kalau siap kita challenge. Jadi Bu Marta hanya datang 1 kali di pertemuan sama anak OSIS nih. 1 kali? Iya benar. Oh, bener, Kemarin itu 1 kali aja Bu Marta datang. 1 kali Bu Marta datang ke tantangan. Pokoknya kita harus punya pakem ini nih. Harus diperhatikan ini. Nah, dari kegiatan itu banyak hal yang harus dilatihkan pada anak. Bagaimana melayani, semangat pelayanan ada. Bagaimana mereka harus bersatu, semangat kesatuan, insieme ada. Bagaimana mereka mengerjakannya harus sungguh-sungguh, totalitas dan kesungguhan. Bagaimana dia harus menjalankan semua itu dalam semangat yang sama. Tapi semua itu nggak bisa dijalankan kalau nggak punya cinta dan belas kasih. Ya kan? Setiap pribadi kan berbeda-beda. Benar. Bagaimana kita berkolaborasi bisa memahami kalau kita nggak punya semangat cinta dan belas kasih nggak akan bisa. Betul. Dan itu juga sudah diteladankan oleh Santa Angela. Jadi ini lengkap banget. Jadi kegiatan konser ini Bu Marta melihat keren nih. Keren bukan berarti untuk tampilan show, tapi keren untuk mengemas bagaimana spiritualitas Santa Angela itu bisa muncul. Oke, keren banget sih tadi Rebecca. Bu Marta, yang jadi unek-unekku nih, yang kebetulan aku ingin tanyakan adalah kenapa kemasan ini dibentuk menjadi sebuah konser, Bu Marta? Kenapa kita pilihnya konser? Kok nggak mau kok nggak drama musikal atau apa? Kenapa Bu Marta pilihnya konser, Bu Marta? Karena kembali lagi, tengok ke belakang beberapa bulan sebelumnya, Bu Marta lihat waktu mengikuti lomba paduan suara. Betul. Di Vespa itu yang buat keren apa? Pada saat pengundian, kemudian Bu Marta masuk di situ melihat yang tampil pertama ada lambang serve yang muncul, Kuryesu. Oke. Kemudian berikutnya muncul yang ditampilkan kok Serviam lagi, paduan suara Sidoarjo, Santa Maria Sidoarjo. Muncul lagi Serviam, Santa Maria Surabaya. Berarti kekayaan ini yang kita miliki di kampus Surabaya dan Sidoarjo dapat dimanfaatkan, dapat dimaksimalkan gitu. Kita gali dari apa yang kita punya. Kalau kita bisa memberikan untuk penilaian ke juri, ke orang luar, kenapa kita nggak bisa memberikan penilaian untuk kita sendiri? Kan gitu. Oke. Kita punya potensi yang luar biasa nih. Ayo kita gali, kita kembangkan, kita maksimalkan. Kemudian setelah dicek, kita tanya, siap. Oke, siap, jalan semua.
Luar Siap, biasa. gitu. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Bu Marta. Gila sih Rebecca, menurutku menginspirasi kita semua ya. Tadi penjelasan dari Bu Marta bahwa istilahnya ternyata terciptanya konser ini tuh bukan sembarangan. Ternyata teman-teman terciptanya konser ini itu hasil dari permenungan. Permenungannya itu dalam banget ya Benar Ko. banget. Yang mana dalam permenungan ini ternyata Bu Marta itu melihat potensi yang ada di lingkungan kita. Dan benar sih teman-teman, dari pengalaman aku sendiri, kalau untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa itu bukan hanya semata-mata dengan impian kita, dengan istilahnya ambisi kita, tapi segala sesuatu itu menurutku kalau bisa untuk jadi bagus, untuk jadi keren itu juga bisa datang dari permenungan kita. Dengan melihat sekitar kita, dengan kita menggali apa yang ada. Dan tuh kalau kita disatukan, kita integrasikan dengan tadi cinta dan kasih, akan menghasilkan sesuatu yang keren banget. Kalau misalnya dari kamu mau tanya apa lagi nih Rebecca? Nah, ini aku mau tanya ke ketua panitia kita di konser kali ini. Untuk panitia acara konser kemarin itu siapa aja sih? Dan tadi kan ada penampilan dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu ada berapa penampilan nih kira-kira selain itu? Oke, jadi seperti yang Bu Marta bilang, untuk panitianya itu dari anak-anak OSIS SMP Santa Maria Surabaya, dari kelas 9 dan kelas 8. Kemudian untuk penampilannya totalnya ada banyak, ada 21 penampilan. 21? Kamu jangan kaget dong, kan kamu hostnya. Kenapa ikut kaget? Mungkin terkejut ya. Iya. 21, Becca gila. Tapi soalnya pas jadi MC nggak Nggak ngitung. Nggak ngitung ya. Dikasih tahu 21. Tapi selama jadi MC kamu lihat 21 itu gak kerasa ya, Nggak Becca? kerasa, soalnya cepet banget loh konsernya itu. Tapi keren sih. Terus gimana Darlin? Terus dari dalam 21 itu di penutup ada penampilan di mana dari semua unit bersatu untuk penampilan lagu Sahabat Santa Angela bareng-bareng sama orkesnya juga. Jadi itu benar-benar asik banget sih. Wow, ini benar-benar menerapkan semangat persatuan, semangat insieme dalam konser ini tuh benar-benar dituangkan banget dan ditanamkan banget, baik itu ke OSIS SMP Santa Maria Surabaya atau mau ke unit-unit yang lainnya Yes, pun juga bener ditanamkan. banget. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari ini ya, kalau misalnya tadi aku dengar penjelasannya, ternyata yang terlibat tuh bukan hanya dari unit SMA Santa Maria ataupun SMP Santa Maria Surabaya, tapi juga dari Sidoarjo. Iya. Nah, itu untuk mengkombinasikan, untuk mengatur semuanya sebagai ketua panitia itu susah nggak sih? Tentunya susah ya, karena kan dibutuhkan komunikasi juga koordinasi. Betul. Tetapi tentunya semuanya puji Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Gila, dan memang aku salut banget sih. Ini kelas 9 ya Darlin ya. Iya. Kelas 9 udah bisa Mengkoordinir mengkoordinir acara ya. acara segede itu. Aku aja yang SMA selama ini belum pernah loh kayak gitu, Rebecca. Gila sih, keren, menurutku kamu keren banget. Kalau misalnya tadi kita berbicara tentang mulai dari gimana konsepnya, kok bisa tercipta konser Santa Angela itu. Selanjutnya aku mau tanya tentang pengalaman nih. Aku mau tanya sama Darlin ya, pengalaman atau istilahnya kesan-kesan lah selama mempersiapkan konser Santa Angela itu. Persiapannya berapa lama kalau boleh tahu? Persiapannya dari Desember, kira-kira tanggal 10 tahun lalu. Wah, Wih, Tapi bukan 1 tahun loh ya. bukan 1 tahun nih teman-teman, dari Desember ya. iya, Konsernya itu dilaksanakan kapan? Tanggal 20 Januari. 20 Januari. Gila, cepet banget ya ternyata hitungannya. Hitungannya cepet sih. Heeh. Kalau misalnya kita lihat dari Desember sampai 20 Januari, ya kurang lebih nggak sampai 1 bulan ya, kurang lebih hampir lah. Iya. Dan tuh mempersiapkan konser sebesar itu, dan yang menariknya teman-teman, ini bukan hanya dilakukan 1 sekolah atau 2 sekolah dengan berbagai jenjang dan juga bahkan sekolah lain nih. 21 penampilan. 21 penampilan yang hanya dikoordinir oleh anak kelas OSIS, 9 nih, iya. dan juga dibantu tentunya dengan rekan-rekan yang lainnya. Kesan-kesannya, suka dukanya mempersiapkannya gimana sih? Oke, jadi yang suka dulu itu tentu ini merupakan pengalaman baru juga buat Yes, aku oke. untuk mengkoordinir acara yang besar banget. Terus juga karena melibatkan orang-orang di luar juga, jadi aku bisa tahu gimana sih jadinya rasanya jadi event organizer untuk acara sebesar ini. Benar-benar. Kemudian dari panitia-panitia apa saja yang dibutuhkan agar acara bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga pertama kali aku menyampaikan sambutan di depan orang-orang banyak, jadi tentunya deg-degan juga. Aku juga bisa senang bisa menyampaikan sambutan. Oke. Terus dukanya ada, pasti ada, yaitu
pulangnya sore tapi besoknya datangnya pagi banget. Soalnya kan harus mempersiapkan segala Betul, sesuatunya. Juga kadang-kadang sulit untuk mengatur waktu antara persiapan konser juga pelajaran, apalagi juga mendekati waktu uprak ya. Oh iya. iya betul Kan betul, kelas kita kan 9 mau ya. ujian ya, Heeh. sama juga kalau aku kelas 12 juga mau uprak-uprak nih, persiapan tryout kayak gitu. Kamu pastikan juga ada. Dan tuh kalau misalnya kita bayangin teman-teman yang nonton pasti juga tahu lah rasanya, mungkin yang mau lulus gimana rasanya kita ngejar-ngejar membagi membagi waktu, waktu, dimana kita mempersiapkan ujian, tugas dan lain-lain, dimana Terus ini lagi ditambah lagi di ada konser. konser ketua panitia lagi. Waduh, kalau aku udah pingsan kayaknya. Tapi tetap semangat kan Darlin? Tetap dong. Tetap semangat. Suka dukanya berarti pulang sore itu ya. Iya, tapi lebih banyak sukanya sih. Lebih banyak Banyak sukanya. sukanya. Udah kayak gitu masih lebih banyak sukanya. Keren banget. Kasih tepuk tangan dulu dong semua ya. Gila, Darlin ini memang istilahnya Top ya. top markotop ya. Dapat dijadikan panutan nih bagi teman-teman yang nonton juga. Istilahnya semangatnya. Yang membuat kamu semangat apa sih, Darlin? Ini juga merupakan pengalaman baru, jadi aku selalu semangat kalau ada pengalaman baru. Aku ingin Oh, selalu mencoba. oke. Gitu. Suka mencoba hal baru. Iya. Bener. Yang pastinya positif. Iya. Yang pastinya harus positif. Kalau kamu Rebecca suka. Pastilah kita Iya, semua pasti. suka ya mencoba hal baru. Oke, kalau misalnya tadi kita udah berbicara tentang suka dukanya mempersiapkan konser dan lain-lain, juga ditambah lagi kalau aku dengar tadi Rebecca dari penjelasan Darlin bahwa dalam kita misalnya mempersiapkan segala sesuatu itu yang manfaat yang didapatkan tuh bukan cuma satu, tapi kita tadi belajar kayak misal event organizer yang mana itu nggak didapat ya dari sekolah ya pastinya ya, pengalaman kayak gitu, terus itu berbicara di depan orang, bagaimana kita bertemu dengan orang, bersosialisasi, toleransi dengan berbagai pendapat yang berbeda-beda kayak gitu. Selanjutnya kamu tanya apa nih Nah ini ke Bu Marta nih ya, Iya, ke pasti Bu ya. Marta pastinya. Oke. Nah setelah kita mengadakan konser, nah tentunya kan banyak sekali dampak-dampak yang didapat dari konser Oh iya betul, tersebut. dampak ya. Nah dampaknya bagi sekolah itu apa aja sih Bu? Dampaknya pasti berdampak baik. Oke. Pasti dampaknya baik. Yang pertama, Bu Marta jadi melihat anak-anak Santa Marta itu menjadi seorang leader. Wah, leader. Kepemimpinan luar biasa. Sesuai tagline kita kan, The School of Leaders atau pemimpin yang humanis dan berwawasan global. Ini udah hafal banget Nah, kayaknya ya. makanya supaya kayak kemarin kan ditayangkan juga di YouTube gitu ya. Betul. Karena supaya orang luar juga lihat, karena kita punya jaring yang kuat nih. Sekolah Ursul di Iya. luar negeri juga banyak. Maka saya minta tantang waktu itu MC atau hostnya pakai dong bahasa Inggris juga. Karena apa? Kamu ya Supaya Rebecca? supaya bisa diterima oleh Banyak orang, lebih umum lagi. Oh. Jadi leadershipnya dapat, kemampuan berbahasanya dapat, ya kan? Kan termasuk mempraktekkan pelajaran bahasa Indonesia kan? Betul. Bagaimana berperan di depan umum, tapi dikombin karena kita tinggal di Indonesia, jadi nggak semua bahasa Inggris, tapi juga harus ada bahasa Bahasa Indonesianya. Indonesia. Kearifan lokal kita juga harus ada. Kemudian kolaborasi. Kalau kita dengar paduan suara, apakah semua nadanya sama? Enggak. Tidak. Kadang-kadang ada pecah suara Nah. juga ya Bu Marta ya. Bermacam-macam suara, tapi Betul. yang dimunculkan adalah suatu keindahan. Yes. harmoni yang indah. Benar banget. Bukan maumu. Bayangin kalau pecah suara istilah kayak sopran, alto, tenor, bass gitu ya. Mereka mengandalkannya masing-masing dengan keras-kerasan. Yang terjadi Nggak bakal apa jadi, nih? ya, Penontonnya crash. pasti, ngapain? Tapi bagaimana dia memunculkan di situ menjadi sesuatu yang indah. Betul. Ini pelajaran bagi kita. Jadi filosofinya adalah bagaimana rangkaian nada itu terbangun sehingga bisa menciptakan sesuatu keindahan. Oke, ini teman-teman perlu catat nih. Segala sesuatu itu istilahnya meskipun kita berbeda-beda, tapi bagaimana itu dirangkai menghasilkan sebuah keindahan yang dapat dirasakan banyak orang pasti. Keindahan yang bisa dirasakan banyak orang, betul, dan buat suasana menjadi lebih menyenangkan. Oh, Oke. itu Dan itu nih. juga dengan kenapa harus ada TK, SD, SMP, SMA? Iya betul. Kita satu keluarga. Sekolah itu adalah juga keluarga. Oke. Kan waktu itu Bu Marta juga kan ada adik, ada kakak, ada adik TK, Mm-mm. KB, ada SD. Kalau SMA kan punya adik SMP. Betul. Yang SMP dan SD punya adik, punya kakak, lengkap, jadi satu keluarga. Karena di dalam keluarga itulah pendidikan yang utama dan pertama. Oh, yes, betul. Ya kan? Betul. Nah, bagaimana sekolah menciptakan pendidikan itu dalam keluarga. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa mengalami, merasakan, melakukan, menemukan dan merefleksikan. Oke. Kayak tadi Darlin mengatakan kan bisa merefleksikan.
saya bisa menjadi lebih percaya diri. Betul. Saya lebih bisa berani. Ternyata mencoba hal yang baru itu resikonya seperti ini. Itu Yes. direfleksikan sehingga itu sesuai pijakan kita untuk melangkah ke depan. Dampak lainnya apa? Pastilah Santa Maria akan menjadi pembicaraan yang baik bagi orang luar. Kan ini keren Terkenal. loh, keren loh. Bukan terkenalnya saja, tapi bagaimana terkenal juga menanamkan nilai cinta dan belas kasih itu tadi. Apapun yang kita lakukan harus kembali kepada Yesus. Yesus mengajarkan apa sih? Cinta dan belas kasih. Dan itu juga yang diteladankan Santa Angela. Jadi kita semua yang ada di sini nih, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan harus kembalikan lagi kepada Yesus. Itu yang penting. Betul. Pesan yang sangat Pesan yang wow, sangat ya. luar biasa banget. Ternyata dampak dari pertunjukan ini adalah orang dapat melihat Santa Maria dengan sudut pandang yang baru, bukan hanya eksistensi terkenal ya Bu Marta ya. Kalau pertama aku lihat nih, kalau aku denger-denger ternyata juga konser ini masuk berita loh Rebecca. Iya, banyak masuk banget berita berita media-media yang rilis ya. dari Betul. beberapa media-media juga diliput konser ini luar biasa. Jadi intinya dengan apa sih efeknya kalau tadi aku rangkum nih dari pesan Bu Marta bahwa ternyata yang kita dapatkan adalah bukan hanya naiknya eksistensi sekolah, tapi juga orang dapat melihat bahwa Nilai Santa yang Maria itu ditawarkan. memiliki nilai-nilai yang luar biasa, yaitu cinta dan belas kasih, yang Semangat dimana persatuan semangat juga. persatuan, yang dimana itu ditujukan dengan integrate penampilan ini mulai dari berbagai jenjang bahkan juga berbagai sekolah yang menghasilkan suatu keindahan bagi orang lain dan juga bagi teman-teman yang nonton pastinya. Selanjutnya kamu tanya apa di pertanyaan yang terakhir nih Rebecca? Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini sekaligus untuk Darlene dan juga Bu Marta. Oke. Nilai-nilai dan pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton sekarang tentang terkait dari konser Santa Angela kemarin. Boleh. Oke. Dimulai dari mana dulu nih? Darlene dulu, Darlene boleh? dulu. Oke. Oke, untuk nilai-nilainya mungkin yang pasti ya ada kebersamaan dan solidaritas. Nah, dari konser ini bisa menjadi simbol persatuan, kebersamaan yang dimiliki saat teman-teman dan semua yang hadir berkumpul, terutama untuk teman-teman pengisi acara Padus, mereka semua dari setiap individu bersatu untuk menampilkan suatu penampilan yang indah. Juga pesannya buat teman-teman semua, semoga kita semua bisa berkembang jadi versi kita masing-masing yang terbaik. Yeay, keren banget. Teman-teman, itu tadi pesan hari ini ya. Jadi kayak kata-kata hari ini bahwa berkembanglah jadi diri kalian masing-masing. Karena Tentunya pastinya yang terbaik ya. pasti yang terbaik karena setiap kita memiliki keunikan. Kalau tadi itu pesan dari Darlene, selanjutnya dari ke Bu Marta. Pesannya untuk teman-teman yang nonton juga pesannya. Oke. Berani mencoba hal yang baru. Oke. Berani berimajinasi, bukan berfantasi. Berani melakukan yang terbaik dengan cara yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Terus melangkah, yakin akan potensi diri yang baik, jangan lupa bersandar kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Yakinlah, terus melangkah, jangan ragu, dan juga istilahnya segala sesuatu harus kita, saat kita berhasil, kembalilah kepada Tuhan. Seperti nasihat Santa Angela, tahu? Yang mana tuh, Bu Marta? Coba, Rebecca tahu nggak yang ada yakin lah itu gimana? Coba. Nah, nasihat Santa Angelanya itu yakinlah, Oke. percayalah sebulat-bulatnya, karena Allah akan membantumu dalam segala hal. Yes, yakinlah, percayalah. Sebulat-bulatnya, Oke, karena karena Allah akan membantumu dalam segala hal. hal. Teman-teman wajib dengerin bahwa istilahnya dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita harus yakin dan percaya. Dalam melangkah, mungkin kesannya kadang kita kalau misalnya lihat dari persiapan konser kemarin yang kita pelajari adalah tantangannya berat ya Rebecca ya. Berat. Terutama ini mengintegrasikan beberapa sekolah, beberapa jenjang. Namun dengan tadi tentunya aku yakin juga Darlene memiliki semangat ini, semangat yang diajarkan Santa Angela dengan yakin, percaya, dengan tekad sebulat-bulatnya, karena Allah akan selalu menyertai kita, maka akan tercipta suatu hal yang luar biasa pastinya. Keren banget itu tadi pesan untuk kita dan juga teman-teman yang nonton. Pastinya juga teman-teman jangan patah semangat, dan juga istilahnya semoga di kesempatan-kesempatan berikutnya kita semakin dapat sharing, dan juga melalui podcast ini kita dapat memberikan, menyuarakan kebaikan pastinya ya Rebecca. Yes, benar banget. Kalau Cinta dan belas kasih ya. Cinta dan belas kasih luar biasa. Kalau misalnya kamu ada yang mau disampaikan lagi Rebecca?
tetap sama sih, menekankan nilai-nilai percaya, yakin kepada Tuhan yang akan membantu kita, dan jangan lupa teman-teman untuk menyebarkan cinta dan belas kasih ke semua orang. Yes, oke kalau gitu saya mau ucapin terima kasih banyak untuk Bu Marta dan juga Darlin. Teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Rebecca, kalau misalnya tadi kita udah berbicara bersama tentang konser Santa Angela bersama Darlin sebagai ketua panitia, juga ada Bu Marta. Itu keren banget sih, apalagi kalau aku dengar tadi kamu itu kan sebagai host juga sempat pakai bahasa Inggris. Iya. Rebecca. Coba deh. Masih bisa Rebecca? Agak-agak lupa dikit, tapi nggak apa-apa kan hari ini fokusnya kan ke mereka berdua Oke. ya. Jadi kita fokus aja ke materi mereka Oke. berdua. Antara lupa atau gimana? Gak apa. Tapi istilahnya kalau menurutku nih Rebecca yang tadi aku dapat ambil memang benar sih dengan tadi quotes-quotes yang udah diberikan itu bukan sekedar quotes tapi juga istilahnya panutan kita ya dalam menjalani, karena itu kita tahu bahwa setiap kehidupan kita nggak luput dari masalah, nggak luput dari tantangan dimanapun kita berada, tapi dengan yakin, dengan percaya karena Allah akan selalu membantu kita, itu akan jadi penyemangat tersendiri bagi kita pastinya ya. Dan juga semoga pesan ini dapat tersampaikan pada orang-orang seluruh masyarakat Indonesia dan juga teman-teman yang nonton, dan juga aku berharap kalian juga dapat membagikan ya pastinya Rebecca ke semuanya sehingga kita dapat menjadi terang bagi orang lain. Akhir kata aku memberikan pantun dulu nih. Apa tuh pantunnya? Pagi-pagi beli bunga melati. Aduh belibetku. Ulang ya. Pagi-pagi beli bunga melati. Cakep. Sekian dari saya dan terima kasih. Thank you. Yeah.